Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang terdiri dari saya sendiri, Puzi Romatul Aisyah, Mutiara Maharani, Amelia Agustin, Rianti, dan Muhammad Dandi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sarjana Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Pokok materi yang akan kami paparkan adalah mengenai teori output pasar monopoli, yang di dalamnya memuat materi pengertian, bentuk, dan ciri pasar monopoli, faktor penyebab pasar monopoli, keputusan harga, diskriminasi harga, dan kebijakan pemerintah. Baik, langsung saja ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Amelia Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar tersebut secara sederhana orang memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Jadi pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu, barang yang dihasilkan tidak mempunyai pengganti yang mirip. Adapun pengertian monopoli menurut para ahli, yaitu menurut Ati Suhartati dan Faturozi dalam buku teori ekonomi mikro yang mengatakan pasar monopoli adalah suatu model pasar yang mempunyai ciri di mana hanya terdapat satu penjual pasar. Output yang dihasilkan oleh produsen bersifat lain daripada yang lain, tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat dan ada rintangan bagi produsen lain untuk memasuki pasar. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk pasar monopoli dibagi menjadi dua, yaitu satu pasar monopoli murni, pasar yang ekstrim, contohnya PLN, PAM dan PT Kereta Api dan lain-lain. Yang kedua, pasar yang mendekati, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha atau single produsen. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. 2, tidak ada barang substitusi pengganti yang mirip. 3, produsen yang memiliki kekuatan menentukan harga. Yang keempat, tidak ada penguasa lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan beberapa keunggulan perusahaan. Ciri-ciri menurut para ahli, menurut Sadono atau Sudono Sukirno, yaitu pasar monopoli adalah industri atau perusahaan dapat memenuhi penentuan harga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Dandi. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya adalah mengenai faktor penyebab adanya pasar monopoli. Praktik monopoli dalam pasar bebas tidak terlepas entah dari peran perusahaan atau industri maupun dari negara. Yang dalam hal ini adalah sistem politik yang dianut. Sebagaimana dikatakan oleh Sonny Keraf, suatu pasar dapat dikatakan sebagai pasar yang bebas, yang etis, dan bermoral tidak bisa lepas dari peran sistem sosial politis yang berjalan di suatu negara. Sistem sosial politik yang baik dapat memberi pengaruh terhadap pasar yang baik. Maka dari itu, praktek-praktek monopoli dapat disebabkan baik oleh perusahaan maupun karena kebijakan-kebijakan yang tidak bijaksana yang dibuat oleh pemerintah. Terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan terwujudnya pasar monopoli. Yang pertama itu adalah perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah kepemilikan suatu sumber daya yang
unik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Yang kedua adalah perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Suatu perusahaan baru menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksi adalah sangat besar jumlahnya. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya produksi mencapai minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang diwujudkan di pasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang demikian sifatnya, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya. Yang ketiga adalah monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Peraturan yang mewujudkan kekuasaan monopoli adalah yang pertama, peraturan paten dan hak cipta. Hak cipta atau hak paten adalah suatu jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan, agar usaha mengembangkan teknologi dengan tujuan untuk menciptakan barang baru akan memberi keuntungan kepada perusahaan. Haruslah pemerintah melarang dan menghukum kegiatan menjiplak tersebut. Yang kedua adalah hak usaha eksklusif. Tanpa adanya hak usaha eksklusif untuk berusaha sebagai perusahaan monopoli akan timbul halangan untuk menikmati skala ekonomi secara maksimum. Yang kedua, produsen menerapkan kebijaksanaan penetapan harga, yaitu penetapan harga yang sangat rendah sehingga produsen baru tidak ikut masuk pasar. Yang ketiga, adanya penguasaan bahan mentah, misalnya perusahaan listrik negara PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat banyak, maka penguasaan dan pengelolaannya ditangani oleh pemerintah. Yang keempat, adanya lisensi. Hal ini bisa terjadi karena diperoleh secara institusional, misalnya monopoli yang dipegang oleh secara internasional, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah, misalnya karena faktor luas pasar yang tidak terlalu besar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh. Yang keenam, hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga lama-kelamaan timbul kepercayaan masyarakat untuk lalu menggunakan produk tersebut. Yang terakhir adalah modal yang besar, berarti mendukung suatu perusahaan untuk mengembangkan dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mutiara Maharani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu keputusan harga dan output. Yang pertama, ada kurva permintaan monopoli. Karena produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di dalam pasar, maka kurva permintaan monopoli sama dengan kurva permintaan. Yang kedua, ada nilai produk penjualan total atau total revenue. Total revenue ini bisa dicari dengan rumus TR sama dengan P dikali Q, di mana total revenue sama dengan P itu adalah harga dikali dengan kuantitas. Yang ketiga ada nilai penjualan marginal atau MR. Bisa dicari dengan rumus marginal revenue sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q, di mana delta TR itu adalah perubahan total revenue dibagi dengan delta Q, di mana delta Q itu adalah perubahan quantity. Yang keempat ada marginal cost. Marginal cost ini bisa dicari dengan rumus delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC adalah perubahan total biaya produksi dan delta Q adalah perubahan quantity. Yang kelima ada total cost. Total cost ini bisa dicari dengan FC dikali dengan VC, di mana FC itu biaya tetap dan VC itu adalah biaya variabel. Yang keenam ada biaya total rata-rata atau ATC. Bisa dicari dengan rumus ATC sama dengan TC per Q, di mana TC adalah total cost dan Q-nya adalah quantity. Yang ketujuh ada keseimbangan atau maksimalisasi keuntungan monopoli jangka pendek. Analisasi keuntungan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu satu pendekatan TR dengan TC, di mana TR adalah total revenue,
dengan total cost, dan dalam jangka pendek pengusaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika ia memproduksi dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR dan TC adalah paling besar. Yang kedua ada pendekatan MR dengan MC, di mana MR itu adalah marginal revenue dan MC itu adalah marginal cost. Sesuai dengan dalil keuntungan bahwa keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana MR sama dengan MC. Baik, selanjutnya ada contoh dari tabel. Kita ambil contoh dari yang kuantitinya 1. Yang pertama ada TR. TR ini bisa dicari dengan price dikali quantity, di mana price-nya itu 138 dikali dengan 1. Jadi TR-nya adalah 138, di mana 138 price ini dikali dengan 1. Selanjutnya untuk mencari MR. MR ini bisa dicari dengan rumus delta TR dibagi dengan delta Q, di mana delta TR-nya itu 138 dikurangi dengan 0 dan kuantitinya 1 dikurangi dengan 0. Jadi 138 dibagi dengan 1 itu hasilnya 138. Selanjutnya ada MC. MC ini bisa dicari dengan delta TC dibagi dengan delta Q, di mana delta TC-nya itu 150 dikurangi dengan 100, yaitu 50. Nah, kuantitinya 1 dikurangi dengan 0, yaitu 1. Jadi, delta TC-nya itu 50 dan delta Q-nya itu adalah 1. Jadi, 50 dibagi dengan 1 itu menghasilkan 50. Selanjutnya ATC. ATC ini dihasilkan dari TC dikurangi dengan quantity, di mana TC-nya itu 150 dibagi dengan quantity. Quantity-nya adalah 1. Jadi 150 dibagi dengan 1 adalah 150. Selanjutnya untuk menghitung profit, yaitu dengan cara TR, total revenue, dikurangi dengan TC. Nah, total revenue di sini 138 dikurangi dengan 150. Karena TR-nya lebih kecil daripada TC, jadi profitnya ini bernilai negatif, yaitu negatif 12. Nah, ada 2 kurva berdasarkan tabel di atas. Baik, selanjutnya ada contoh yang kedua dalam perhitungan pasar monopoli. Hal yang kedua, sebuah perusahaan monopoli yang memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 250 ditambah 10 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Persamaan kurva permintaan pasar terhadap produk barang X yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah P sama dengan 500 dikurangi 10Q. Berdasarkan data berikut, carilah informasi berikut ini. Yang A, harga dan jumlah barang X yang harus dipilih perusahaan monopoli agar tercapai kondisi keseimbangan perusahaan monopoli. Perusahaan memperoleh laba maksimum atau rugi minimum. Yang B, laba maksimum atau rugi minimum perusahaan monopoli tersebut. Jadi, nah di sini jawaban yang A. Nah, untuk menghitung keseimbangan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sesuai dengan dalil keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya dengan tingkat di mana MR sama dengan MC. Jadi di sini kita menggunakan rumus MR sama dengan MC untuk mengetahui di kuantitas berapa dan harga berapa suatu perusahaan monopoli ini mencapai keseimbangannya. Untuk di sini yang sudah diketahui adalah price-nya, harganya. Nah, di sini untuk mencari
MR itu harus dibutuhkan kuantitinya. Nah, sedangkan di sini itu belum ada kuantitasnya, jadi kita mencari kuantitasnya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita substitusikan, kita kalikan dengan Q. Nah, yang P ini ada dari soal tadi, 500 dikurangi dengan Q, 10 Q. Nah, ini dari soal, 500 dikurangi 10 Q. Nah, Q ini itu dari rumus TR. TR kan rumusnya P dikali dengan Q. Nah, jadi Q ini adalah rumus dari TR. Nah, selanjutnya kita kalikan 500 dikali dengan Q, jadi 500 Q. 10 Q dikali dengan Q sama dengan 10 Q kuadrat. Nah, untuk mencari MR di sini dengan rumus D, di sini D itu adalah diferensial atau turunan. Yang pertama ada rumus MR itu diferensial dari TR dibagi dengan diferensial quantity. Nah, 500 Q ini jika diturunkan menjadi 500. Terus yang 10 Q kuadrat ini diturunkan menjadi 10-nya itu dikalikan dengan pangkat. Jadi 10 dikali dengan pangkat 2, jadi 20. Nah, di sini ditulis 20. Nah, Q-nya itu diturunkan, jadi 20 Q. Selanjutnya, pangkat yang di sini itu dikurangi dengan 1, jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu tidak usah dituliskan, jadi turunan dari 500 Q min 10 Q kuadrat itu adalah 500 dikurangi 20 Q. Selanjutnya untuk mencari TC. TC ini sudah ada di soal, yaitu 250 ditambah 200 Q dikurangi 10 Q kuadrat ditambah 3 Q ditambah Q pangkat 3. Nah, untuk mencari MC-nya itu sama dengan untuk mencari MR, yaitu dengan turunan. Nah, untuk 250 ini kalau diturunkan itu menjadi 0, 200 Q itu diturunkan menjadi 200, dan 10 Q kuadrat itu sama seperti tadi, yaitu 10 dikali 2 menjadi 20 Q, menjadi 20, Q-nya turun, terus pangkat 2-nya ini dikurangin dengan 1, jadi 10 Q 20 Q. Jadi yang 10 Q kuadrat ini menjadi 20 Q. Mohon maaf di sini sedikit typo. Nah, sebenarnya di sini ada 20 Q. Yang Q pangkat 3 itu sama, di depannya Q itu sebenarnya ada angka 1. Jadi 1 dikali dengan 3 adalah 3, dan Q-nya itu turun. Nah, pangkat 3-nya ini, pangkat 3 yang ada di Q ini dikurangi dengan 1, jadi hasilnya adalah 2. Jadi Q pangkat 3 itu diturunkan menjadi 3 Q kuadrat. Nah, selanjutnya setelah itu kembali ke rumus, yaitu MR sama dengan MC, di mana MR-nya itu sudah diketahui yang tadi, yang sudah diturunkan, yaitu 500 dikurangi dengan 20 Q. Ditambah sama dengan mohon maaf agak sedikit typo, jadi kembali lagi kita ke rumus yang tadi, MR sama dengan MC, di mana MR yang sudah diturunkan tadi menjadi 500 min 20. Di sini tidak ada 3x kuadratnya, jadi MR-nya tadi 500 dikurangi 20 Q sama dengan MC-nya itu 200 min 20 Q ditambah 3 Q kuadrat. Nah, dari sini yang 200-nya ini, yang 200 yang dari MC itu dipindah ruas ke sebelahnya, jadi 500 dikurangi dengan 200 itu menghasilkan 300. Terus yang min 20 Q ini dipindah ruas menjadi plus, jadi min 20 Q yang di sini ditambah dengan 20 Q kan jadi 0. Terus yang 3 Q kuadratnya ini masih tetap, jadi di sini menjadi
3Q kuadrat sama dengan 300. Setelah itu yang 3Q-nya ini, yang 3-nya itu dipindah ruas menjadi bagi. Jadi 300 ini dibagi dengan 3 menghasilkan 100. Selanjutnya di sini jika kuadrat ini dipindah ruas akan menjadi akar pangkat. Nah, jadi akar dari 100 itu adalah 10. Nah, jadi di sini kuantitas keseimbangannya adalah 10. Selanjutnya untuk mencari harga keseimbangan dari pasar monopoli tersebut. Nah, kita masukkan rumus yang tadi. Yang pertama, yang price-nya itu dengan rumus 500 dikurangi 10Q. Nah, Q-nya ini kita substitusikan menjadi 10, jadi 500 dikurangi 10 kali 10 itu 100, jadi 400. Nah, ini merupakan harga keseimbangan dari pasar monopoli tersebut. Selanjutnya, yang B, perusahaan monopoli itu mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, berdasarkan pernyataan ini kita cari profitnya. Nah, untuk menghitung profit tadi itu dengan rumus TR dikurangi dengan TC. Baiklah, di sini TR-nya itu adalah price dikali quantity. Nah, price-nya tadi kita sudah cari dan price-nya itu adalah 400 dan quantity-nya adalah 10. Jadi 400 dikali 10 adalah 4000. Terus yang TC itu yang ini itu sudah dari rumus, tinggal kita masukkan saja yang Q-nya ini diganti dengan 10. Nah, dari hasil yang di sini bisa dihitung itu jumlahnya adalah 2250. Nah, jadi profitnya itu kembali ke rumus TR dikurangi dengan TC. Nah, TR-nya itu adalah 4000 dan TC-nya itu adalah 250. Jadi 4000 dikurangi dengan 250 itu menghasilkan 1750. Nah, 1750 ini adalah bilangan positif karena tidak ada negatifnya. Nah, berarti perusahaan monopoli ini mengalami keuntungan maksimum pada produksi barang dengan kuantiti 10 dan dengan harga 400. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi diskriminasi harga akan disampaikan oleh Rianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga. Yang dimaksud dengan diskriminasi harga atau price discrimination merupakan kebijakan monopolis mengenai harga yang pada dasarnya ditetapkan untuk harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda. Tujuan pokok dari kebijakan diskriminasi harga adalah untuk menaikkan jumlah keuntungan optimal. Jadi, meskipun monopolis mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari adanya kenaikan harga, maka ia akan memperoleh keuntungan dengan menetapkan berbagai tingkat harga pada produk yang sama untuk konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga terjadi jika produsen menetapkan harga-harga yang berbeda untuk unit-unit yang berbeda dari komoditi yang sama. Dalam diskriminasi harga itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan diskriminasi harga dapat dilaksanakan. Di antaranya yang pertama, jika monopolis mampu memisah-misahkan pasar. Jika monopolis tidak mampu memisah-misahkan pasar, maka konsumen akan membeli di pasar yang memiliki harga yang lebih rendah, yang lama-kelamaan akan menaikkan harga dan menjualnya ke pasar yang memiliki harga yang lebih tinggi, yang selanjutnya akan menurunkan harga sehingga harga pada kedua pasar tersebut sama. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan pada tingkat harga harus berbeda di antara kedua pasar supaya diskriminasi harga tersebut menguntungkan. Diskriminasi harga yang terus berlaku adalah untuk menguntungkan karena yang pertama itu pembeli yang berbeda mau membayar jumlah-jumlah yang berbeda untuk komoditi yang sama. Yang kedua, seorang pembeli mau membayar jumlah yang berbeda untuk unit-unit yang berbeda dari komoditi yang sama. Adapun syarat-syarat yang menyebabkan diskriminasi harga yaitu yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain.
Untuk bisa melakukan diskriminasi harga, perusahaan monopoli itu harus mampu mencegah adanya pemindahan atau pengalihan barang dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal. Artinya, perusahaan monopoli harus mampu memisahkan atau memilah pasar, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perdagangan silang antar pasar. Yang kedua yaitu sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Artinya, di dalam perusahaan monopoli itu terdapat banyak barang atau jasa yang dapat dijual dengan harga yang berbeda. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Karena jika elastisitas harga permintaan di dua pasar relatif sama, maka kebijakan diskriminasi harga ini tidak akan terjadi secara efektif. Yang keempat itu ada kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan dari kebijakan tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Adapun tujuan produsen itu mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen itu adalah untuk produsen tersebut dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu antara kedua pasar supaya diskriminasi harga tersebut menguntungkan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir mengenai kebijakan pemerintah terhadap pasar monopoli akan saya sampaikan sendiri. Kebijakan pemerintah mengenai pasar monopoli diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur beberapa poin. Yang pertama, mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, yaitu dua pelaku usaha atau lebih dilarang membuat perjanjian yang bertujuan untuk menguasai pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang ini diatur pada pasal 4 sampai pasal 16. Yang poin kedua yaitu mengatur mengenai kegiatan yang dilarang, yaitu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana kegiatan yang dilarang ini diatur pada pasal 17 sampai pasal 24. Poin ketiga yaitu berkaitan dengan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan, yaitu seperti melakukan jabatan rangkap, melabuhkan kepemilikan saham mayoritas, serta melakukan penggabungan, pengambilan alih, serta peleburan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang diatur pada pasal 25 sampai dengan pasal 29. Poin keempat mengatur tentang lembaga yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengawasi arus persaingan usaha di Indonesia, yaitu lembaga KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang diatur pada pasal 30 sampai pasal 37. Poin kelima yaitu mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dan saksi yang diatur pada pasal 38 sampai dengan pasal 49. Poin terakhir mengatur dan pasal 51. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis. Ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan perekonomian dan masyarakat. Maka dari itu perlu diberikan konsep jenis-jenis monopoli, yaitu pertama, monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh undang-undang. Dasar pembenaran jenis monopoli ini adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar demi melindungi hajat hidup orang banyak, maka diperbolehkan bagi negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang kedua yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat. Monopoli ini terjadi atas dasar kemampuan suatu perusahaan untuk maju dan berkembang dengan pesat karena dukungan dari
pengelolaan yang baik serta profesional dengan selalu menjaga dan meningkatkan mutu layanan dan produksi. Dalam hal ini, perusahaan dapat menyediakan keluaran atau output yang lebih efisien daripada apa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga perusahaan tersebut secara alamiah menetapkan posisinya sebagai perusahaan monopoli akibat dari kinerja perusahaan yang memiliki rahasia dagang yang terjaga keberadaannya. Yang ketiga adalah monopoli yang lahir karena persekongkolan melalui lisensi oleh pemerintah. Monopoli yang terkategori ke dalam jenis ini adalah monopoli yang dilakukan karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Keberadaan dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Monopoli jenis ini dilarang karena banyak mengandung risiko terhadap pembangunan ekonomi yang sehat dan demi pembangunan nasional. Yang keempat yaitu monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia. Upaya untuk menguasai pasar dengan berbagai usaha demi memperoleh posisi dominan yang dapat menggusur para pesaing yang ada merupakan jenis monopoli yang terkategori dalam kelompok ini. Praktik bisnis yang sering dilakukan oleh kelompok ini adalah praktik bisnis yang tidak jujur dan bersifat anti persaingan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menyatakan bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau badan dan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Mencermati pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat kita temukan keterkaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 33 khususnya ayat 2 yang merumuskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945, ada dua hal yang ditekankan dalam pasal tersebut, yaitu pertama mengenai pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini berarti penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan di dalam kurun waktu bersangkutan pasokannya terbatas sehingga pemasokannya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Dengan kata lain, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pertama terkait alokasi, yang kedua terkait distribusi, dan terakhir terkait stabilisasi seperti pertahanan keamanan moneter, fiskal, dan regulasi. Yang kedua, pengertian dikuasai oleh negara yang berarti penguasaan dalam arti yang luas, yaitu mencakup pengertian kepemilikan dan arti publik dan sekaligus perdata, termaksud pada kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pemerintah yang dibebani dengan tugas khusus. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan materi. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, atau bisa juga didefinisikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seseorang pembeli atau konsumen. Dalam struktur pasar monopoli, tidak ada barang yang menjadi substitusi sempurna untuk barang yang dihasilkan perusahaan monopoli. Jadi, suatu perusahaan monopoli adalah sekaligus merupakan industri untuk barang tersebut dan menghadapi kurva tersebut. Akibatnya, jika monopolis akan menjual lebih banyak barang, maka ia harus menurunkan harga barangnya. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai pasar monopoli. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan pada forum diskusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.